Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan membahas aki sprayer baru tapi sudah tidak terdeteksi voltasenya. Namun sebelum saya lanjutkan ke pembahasan tentang aki ini, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, jadi ceritanya tadi pagi ada tetangga saya datang bawa dua aki ini. Nah katanya aki ini aki baru yang dibeli sekitar setahun yang lalu. Sewaktu beliau beli, aki ini berfungsi dengan baik dan rencananya aki ini akan digunakan sebagai serep tangki sprayer. Namun setelah dicek pagi tadi, ternyata untuk akinya nggak ada voltasenya sama sekali. Bahkan ketika dicas menggunakan cas bawaan dari sprayernya, nggak bisa mengisi. Kemudian sewaktu saya tes menggunakan voltmeter, memang untuk voltasenya itu di bawah 4 volt. Dan untuk spesifikasi dari aki ini, mereknya Mitsumoto dengan kapasitas 8Ah 12 volt. Kemudian untuk jenis akinya ini solid lead acid baterai. Nah di sini juga tertulis tahun 2021 bulan 8. Tapi sewaktu beliau beli ini sekitar setahun yang lalu, bukan tahun 2021. Dan setelah saya cek-cek menggunakan voltmeter, menggunakan wattmeter juga, memang untuk voltasenya ini di bawah 4 volt. Sudah saya usahakan saya cas menggunakan adaptor charger yang saya punya, tapi untuk voltasenya ini benar-benar nggak bisa naik. Jadi ketika saya hubungkan untuk adaptornya, ini voltasenya langsung naik sesuai dengan voltase adaptor. Sementara ketika kabel dari adaptornya ini saya lepas lagi, untuk voltasenya langsung drop di bawah 4 volt. Dan akhirnya saya kepikiran untuk mengecas kedua baterai ini menggunakan panel surya 10 WP. Seperti diketahui, untuk voltase panel surya itu berada di 18 PMP, sementara untuk penuhnya aki seperti ini di kisaran 14 volt. Dan memang langsung saya tes, saya penasaran, soalnya yang punya berpesan kalau misalnya dicas dan meledak, ya biar aja meledak karena kondisinya memang rusak gitu. Dan setelah saya hubungkan untuk kabel panel suryanya ke aki, kemudian saya tunggu beberapa waktu sekitar 10 menit, itu untuk akinya sudah ada terbaca voltasenya di kisaran 7 volt. Kemudian saya diamkan sekitar 1 jam lebih, itu sudah berada di voltase sekitar 12 volt. Kemudian untuk kedua baterai ini sudah saya cas menggunakan panel surya kurang lebih ya 3 jaman lah ya dalam kondisi panas. Kemudian setelah saya cek lagi, voltasenya berada di kisaran 12 sampai dengan 13 volt. Dan setelah selesai saya melakukan pengecasan menggunakan panel surya, saya coba cas menggunakan adaptor charger lagi, tapi nggak bisa. Jadi ketika saya hubungkan kabel adaptor chargernya, itu baterainya langsung terdeteksi penuh di adaptornya. Dan akhirnya saya sudahi untuk pengecasannya. Nah dari voltase yang sudah terbaca di baterai ini, saya penasaran. Jadi saya coba untuk memberi beban kecil saja menggunakan lampu DC 5 watt. Namun begitu saya coba, untuk voltasenya ini langsung drop ke 10 volt. Nah ini gimana ya? Sebenarnya katanya ini baterai baru dan belum pernah dicas, begitu juga belum pernah digunakan. Setelah beliau membelinya dan baterai ini dites dalam kondisi baik, beliau menyimpannya dan memang setelah setahun lagi baru dicek, kok bisa keadaannya baterai ini benar-benar nggak ada voltasenya. Setelah saya cas menggunakan panel surya pun voltasenya ini nggak bisa bertahan, artinya untuk kapasitas di dalamnya ini sudah benar-benar drop. Dan menurut saya ini sebagai bahan pelajaran untuk
kita semua ketika membeli baterai seperti ini, usahakan jangan didiamkan lama-lama. Jika didiamkan dalam jangka waktu yang lama, usahakan sekitar sebulan sekali itu dicas dan dikuras. Dan pastikan sebelum menyimpannya untuk kondisi dari baterai ini sudah dicas full. Jadi ketika baterai ini self discharging, maka tidak betul-betul sampai habis. Oke sahabat, saya rasa untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua, terutama bagi sahabat yang mempunyai baterai seperti ini dan sudah didiamkan lama. Usahakan untuk dicek dan dicas ulang. Atau mungkin sahabat ada yang ingin membeli baterai seperti ini, usahakan untuk baterainya dicek beberapa bulan sekali. Jangan lupa untuk dicas ketika disimpan lagi. Dan saran saya sebaiknya jika ingin membangun PLTS kemudian menabung, artinya menyicil partnya, usahakan yang dibeli jangan baterainya dulu. Bisa dengan panel suryanya dulu, kemudian SCC-nya dulu, dan yang terakhir itu baterainya saja. Jadi tidak mengalami kerusakan seperti ini. Oke sahabat, saya rasa untuk video kali ini cukup sekian dulu. Jika sahabat ingin bertanya seputar tentang PLTS, silahkan tulis di kolom komentar. Atau sahabat ingin belanja beberapa komponen PLTS, coba cek di pin komentar saya dan juga di deskripsi. Untuk di deskripsi saya sudah meletakkan link koleksi Shopee saya. Di sana sahabat bisa melihat beberapa rekomendasi komponen PLTS yang mungkin sahabat butuhkan. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.